Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Pada saat ini insya Allah kita akan mempelajari tentang metabolisme. Namun sebelumnya silakan Anda mengisi absensi kita di Google Form sebagaimana biasanya. Kemudian Ananda semua, apakah Ananda pernah atau sudah pernah belajar tentang metabolisme? Ya, sebenarnya pembelajaran ini sudah disinggung pada saat Ananda berada di bangku SMP, di mana di sana Anda disinggung mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Hanya saja tentang istilah metabolisme tidak terlalu diuraikan. Bagaimana dengan metabolisme? Maka sebagai pengantar, silakan Anda semua, Ustadz bagi tugasnya secara individual. Sebab pembelajaran kita pada saat ini adalah berbasis kontekstual. Baik Anda, tugasnya adalah yang pertama, silakan Anda perhatikan tentang badan Anda sendiri, tingginya, besarnya, dan juga beratnya. Kemudian kita bandingkan ketika Anda berada di bangku kelas 7 SMP. Apakah ada perubahan? Apakah tetap sepertinya tinggi dan besar badan kita atau berat badan kita ketika kelas 12 sekarang ini masih sama dengan kelas 7? Tentu tidak. Untuk itu, proses terjadinya pertumbuhan dalam makhluk hidup ada faktor-faktor penyebabnya. Apakah itu? Silakan Anda cari jawabannya. Kemudian soal yang kedua adalah ketika Anda mengunyah nasi putih, ya, kita kunyah sekitar 15 kali atau sampai 30 kali, apakah Anda merasakan sensasi manis? Kenapa itu terjadi? Proses kimia apa yang terjadi? Nah, silakan Anda jawab, kemudian upload jawabannya di Google Classroom. Dan juga tugas kelompoknya akan dibentuk nanti. Kemudian Anda berkelompok sesuai dengan pembagian kita sebagaimana biasanya, dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 6 peserta didik. Tugasnya nanti akan Ustaz berikan di kolom tugas. Baik Anda, silakan dikerjakan. Ustaz tunggu jawabannya sembari kita menyiapkan pembelajaran kita seterusnya. Terima kasih Ananda atas partisipasinya. Ya, terjadinya perbedaan atau adanya pertumbuhan dalam tubuh kita kalau kita bandingkan ketika kelas 7, berat badan kita misalnya hanya sampai mencapai 18 kilo atau sampai 20 kilo, ya. Sekarang sudah hampir ada yang sampai 60 kilo, ada yang sampai 70 kilo. Tinggi badannya juga seperti itu. Ketika kita berada di kelas 7, tinggi badannya ada yang 1 meter 20 gitu ya. Sekarang udah sampai ada yang sampai 1 meter 75 atau 1 meter 70. Apa yang menyebabkannya? Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini, ya. Dan kemudian sensasi manis tadi, proses kimia apa yang terjadi, itu juga akan yang kita bahas. Nah, dalam pembelajaran tersebut akan kita pelajari di bab metabolisme. Oke, Ananda. Metabolisme berperan dalam kehidupan kita. Nah, metabolisme berasal dari kata metabol yang berarti perubahan, yakni perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Bagaimana skemanya? Yuk kita perhatikan. Ya, metabolisme itu meliputi proses katabolisme dan juga anabolisme. Ya, Ustadz sampaikan skemanya sebab untuk topik kita hanya mempelajari tentang enzim. Ya, insyaallah ini akan kita lanjutkan untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya. Katabolisme meliputi katabolisme karbohidrat dan katabolisme protein serta katabolisme lemak. Ya, kemudian terdiri atas respirasi,
Respirasi meliputi glukolisis, pembentukan asetil CoA, siklus Krebs, dan transport elektron atau Ta. Kemudian fermentasi, ya, fermentasi juga merupakan proses katabolisme. Itu meliputi fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kemudian untuk anabolisme adalah kebalikan daripada katabolisme. Kalau katabolisme tadi akan menghasilkan energi, kalau anabolisme membutuhkan energi dalam proses kimianya. Anabolisme itu contohnya adalah proses fotosintesis, kemudian kemosintesis. Selanjutnya proses fotosintesis terjadi dengan istilah reaksi terang, ya, yang berada di bagian grana, ya. Kemudian reaksi gelap terjadi di bagian stroma. Selanjutnya seluruh proses katabolisme dan juga anabolisme tadi itu yang melibatkan disebut dengan unsur atau enzim. Ya, enzim atau istilah juga biokatalisator. Enzim meliputi struktur, kemudian cara kerjanya. Nah, enzim ini yang berperan, ya, dalam proses metabolisme. Dia yang mempercepat proses tercapainya energi tinggi, kemudian yang menyebabkan nanti sel kita bisa bertambah masanya, kemudian sel yang rusak bisa diganti. Itu adalah atau tidak terlepas daripada proses enzimasi yang terdapat di dalam sel tubuh kita. Kemudian enzim tadi, ya, enzim ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Apa saja? Yang pertama adalah suhu. Bagaimana enzim bisa bekerja optimal pada suhu yang optimal? Bagaimana enzim bisa optimal melaksanakan tugasnya pada pH, ya, pada pH optimal juga. Kemudian bagaimana jumlah enzim dalam proses metabolisme? Nah, itu dipelajari di pelajaran selanjutnya. Kemudian seterusnya adalah konsentrasi substrat, ya. Kemudian inhibitor. Inhibitor merupakan zat-zat yang menghambat terjadinya proses enzimasi dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat metabolisme. Nah, sekarang kita bahas enzim, ya. Enzim yang merupakan biokatalisator yaitu semacam proses kimiawi, ya, yang berjalan atau reaksi kimia metabolisme yang terjadi secara cepat, ya. Jadi apakah nanti tanpa enzim bisa terjadi reaksi dalam tubuh kita? Bisa, tetapi sangat lambat dan membutuhkan energi yang sangat tinggi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita yang namanya enzim, sehingga energi yang seharusnya besar bisa diminimalisasi. Nah, begitu besarnya kemahakuasaannya Allah. Allah memberikan segalanya kepada kita untuk kebaikan kehidupan kita makhluknya. Selanjutnya, enzim berfungsi untuk meningkatkan kecepatan laju reaksi, tetapi ia tidak ikut bereaksi. Itu tadi untuk membentukkan energi nantinya, ya, itu tidak terlepas daripada kerja enzim atau biokatalisator. Kemudian enzim bersifat spesifik. Nah, artinya apa? Artinya satu jenis enzim hanya dapat mengkatalisis satu jenis reaksi kimia. Berarti tidak ada enzim yang salah kamar atau yang salah dalam tugas. Misalnya, bagaimana enzim yang berperan di dalam rongga mulut kita dan bagaimana enzim yang berperan dalam pencernaan kita, segalanya tidak ada, artinya memiliki kerja atau memiliki kinerja yang spesifik. Artinya tidak ada yang salah tugas. Nah, begitu. Kemudian enzim, kalau kita lihat dari posisinya, ada yang intraseluler, yaitu enzim yang terbentuk dan terdapat di dalam sel, yaitu terdapat dalam sitoplasma atau nukleus. Kemudian enzim ekstraseluler, yaitu beberapa enzim dibentuk di dalam sel tetapi bekerja di luar sel. Contohnya adalah beberapa enzim pencernaan. Ya, bagaimana strukturnya? Ya, lihat, kita perhatikan enzim sebagai biokatalisator tadi, ya, terdiri daripada komponen. Yang pertama komponen protein yang disebut dengan apoenzim, berarti sunanya adalah protein. Kemudian yang kedua adalah komponen non protein yang disebut dengan kofaktor, ya. Kemudian hubungan atau gabungan kedua daripada protein dengan non protein sebagai komponen tadi disebut dengan holoenzim.
Nah, perhatikan bagaimana sistem kerjanya. Amati skema ini ya. Ya. Bagaimana suatu enzim ya, ada bagian sisi aktifnya ya. Sisi aktif ini adalah kofaktor atau non protein tadi ya. Kemudian ada sisi aktif, kemudian ada gugus prostetik. Nah, lihat ya. Nah, ini nanti akan mengikat daripada substrat tersebut. Ya. Reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim tidak berjalan spontan tetapi melalui beberapa tahap. Yang pertama, pembentukan kompleks enzim substrat ya. Ini berarti pembentukan substrat. Substrat adalah merupakan bahan yang akan dijadikan sebagai produk daripada proses enzimasi tersebut atau proses metabolisme tersebut. Kemudian modifikasi substrat yang membentuk enzim yang masih terikat dengan substrat. Seterusnya, pelepasan produk dari ikatan molekul enzim. Nah, produk inilah yang merupakan energi bagi sel kita sehingga sel bisa beregenerasi, bisa bertambah masanya, dan juga bisa bertambah jumlahnya, sehingga terjadi proses perkembangan dalam pertumbuhan dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian reaksi katalisis enzim, perhatikan bagaimana proses itu terjadi ya. Lihat dalam skemanya. Nah, ini dia molekul substrat. Kemudian diikat dari sisi aktif daripada enzim tadi. Kemudian seterusnya adalah menghasilkan produk tadi ya, yang dihasilkan daripada substrat tadi. Bagaimana teori mekanismenya? Yang terkenal dengan yang pertama, teori lock and key. Nah, artinya apa? Enzim bekerja dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Artinya hanya anak kunci atau substrat dengan ukuran yang sesuai yang dapat masuk ke lubang kunci atau sisi aktif enzim. Jadi kalau dia berlainan antara anak kunci tadi atau bentuk substratnya, maka tidak akan bisa dijadikan sebagai produk daripada hasil akhir daripada proses enzim tersebut atau enzimasi tersebut. Nah, seperti ini ya, ini substratnya. Kemudian ini sisi aktif. Jadi antara substrat tadi dengan sisi aktif daripada enzim tadi harus sama persis, sehingga dia pas seperti ini. Seandainya nanti ada penyanggah di sini, maka substrat tadi tidak menjadi produk sebagaimana seperti ini. Maka posisinya harus sama antara substrat dengan sisi aktif daripada enzim tersebut. Itu disebut dengan teori lock and key. Kemudian teori induced fit ya. Nah, kalau ini adalah merupakan kebalikan daripada lock and key tadi. Kalau lock and key tadi hanya dia menjadikan produk apabila antara substrat dan sisi aktif sama. Kalau di induced fit, ketika nanti substrat tersebut perbedaan bentuknya ada perbedaan sedikit, maka sisi aktif pada enzim tadi akan menyesuaikan. Itu disebut dengan teori induced fit. Ketika contohnya, lihat, ini sisi aktifnya berbeda ya. Kemudian substratnya seperti ini, tidak sama, ini lebar kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, sisi aktif tadi menyesuaikan sehingga substrat ini bisa menjadi produk yang dibutuhkan untuk proses metabolisme ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tadi adalah, nah, yang pertama adalah suhu optimal untuk efektifnya suatu kerja enzim itu berada dalam kisaran 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, dia bekerja optimal. Pada kondisi yang dingin atau seperti ini, maka dia aktivitas enzim dan juga keoptimalannya akan berkurang. Berarti desisinya di sini antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian pH-nya berada di kisaran antara pH 6 sampai 8 ya. Kemudian jumlah enzim ya, jumlah enzim tadi makin banyak jumlah enzim, maka cepat laju reaksi yang dikatalisis hingga mencapai kecepatan maksimum. Jadi semakin banyak daripada enzim tadi ya, maka akan mempercepat laju reaksi yang dikatalisis.
Kemudian seterusnya adalah mengenai konsentrasi substrat. Makin tinggi konsentrasi substrat, yaitu artinya konsentrasi daripada bahan yang akan diolah menjadi produk tadi, maka makin cepat laju reaksi yang terjadi hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan substrat tidak akan mempercepat laju reaksi sehingga laju reaksi menjadi konstan. Seterusnya faktor penghambat. Nah, ternyata dalam proses tadi antara teori lock and key dengan kemudian induction feed, ya, ada istilah disebut dengan inhibitor atau yang menghambat kinerja enzim tersebut. Misalnya dalam sisi aktif tadi ada penghalang, bisa nanti dari logam-logam berat seperti air raksa, ya, dan juga logam yang lain, maka otomatis akan menghalang terjadinya proses enzim sehingga tidak terjadi enzim atau enzimasi menjadi tidak terjadi secara optimal. Baik, Ananda. Demikian. Nah, bagaimana dengan soal tadi? Terjadinya pertumbuhan adalah akibat daripada proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme itu adalah terjadi ketika enzim, ya, bekerja optimal dalam sel kita. Kemudian masing-masing enzim itu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada ribuan bahkan jutaan enzim dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian kenapa ketika kita kunyah tadi nasi putih terasa ada sensasi manis? Itu akibatnya adalah enzim fetialin yang ada atau enzim amilase yang ada di air liur kita, ya, saliva dalam rongga mulut kita, itu merubah karbohidrat, ya, menjadi berupa zat glukosa, maka terasa sensasi manis tadi. Demikian Anda, semoga dalam pembelajaran ini Anda lebih paham. Kemudian tugas-tugas yang disampaikan tadi sudah kita cek, itu bagus, hasilnya optimal, ya. Kemudian Anda silakan lebih giat lagi karena pembelajaran metabolisme adalah awal pembelajaran kita, dan setelah ini nanti kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi yang terjadi proses katabolisme. Segalanya itu adalah menyangkut proses kimiawi. Oleh sebab itu, kita harus mengkaji kembali proses-proses yang terjadi dan juga berupa istilah-istilah kimia yang harus kita pahami. Demikian Anda, semoga lebih semangat belajar lagi. Kemudian pelajarannya diulang-ulang dan juga dibaca untuk melanjutkan materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Demikian Anda. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.